Keuangan rumah tangga artis Inneke Koesherawati tiba-tiba saja diguncang kasus suap yang diduga dilakukan oleh suaminya. Sejak tanggal 15 Desember 2016 lalu, Fahmi Darmawansyah atau FD, suami Inneke, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan alat monitoring satelit Republik Indonesia tahun 2016 senilai 2 miliar rupiah. Kasus yang melibatkan Badan Keamanan Laut atau Bakamla ini pun kian menyudutkan suami Inneke Koesherawati selaku Direktur PT Melati Teknovo Indonesia yang diduga terlibat memberikan suap sebesar 7,5% atas proyek senilai 220 miliar rupiah tersebut. Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh institusi anti rasuah, keberadaan suami Inneke masih misterius. Bahkan kediaman Inneke di kawasan Imam Bonjol, Jakarta Pusat terlihat sepi aktivitas. Diusir, belakang ngambil dari dekat, diusir, gue ngambil dari. Jadi kasus ini indikasi suap terkait dengan pengadaan yang anggarannya ada di Bakamla. Bakamla RI berasal dari APBN perubahan tahun 2016. Jadi nilai kontrak proyek tersebut sekitar 220 miliar. Dan pada saat operasi tangkap tangan kita mengamankan sejumlah uang dalam bentuk valuta asing dengan nilai setara 2 miliar rupiah. Nah, itu yang sedang kita proses lebih lanjut penyidikan untuk 4 tersangka ini. Dari 4 yang ditangkap itu 1 orang menjadi saksi, sehingga ada 1 tersangka yang belum diperiksa dan tidak termasuk dalam operasi tangkap tangan kemarin. 1 tersangka ini dengan inisial FD itu dari informasi yang kami terima sedang berada di luar negeri. Teka-teki soal keberadaan suami Inneke dan juga soal Inneke saat ini kian dipertanyakan lantaran sebelum sang suami ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap, Inneke memposting kue ulang tahunnya yang ke-41 pada 13 Desember lalu. Meski kue ulang tahun terlihat indah dan lezat, namun sepi dari hingar-bingar sebuah perayaan ulang tahun. Pertambahan usia Inneke justru berhadiahkan penetapan sang suami sebagai tersangka dugaan suap oleh KPK. Tergantung kebutuhan dalam pemeriksaan. Ya, kami untuk saat ini melakukan beberapa tindakan-tindakan sesuai kewenangan KPK tentu saja di penyidikan. Sekaligus juga secara persuasif silakan kalau segera mungkin ke Indonesia dan kemudian menyerahkan diri ke KPK. Meninggalkan kasus yang menghantam rumah